Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini kita bertemu kembali di kelas psikologi industri untuk kembali berdiskusi mengenai topik terakhir dari perkuliahan ini. Jadi di perkuliahan terakhir ini kita akan membahas mengenai pengembangan organisasi atau organization development. Nah, di sini pengembangan organisasi sendiri itu didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan membuat perubahan organisasi secara lebih luas dari sekedar individual. Nah, pengembangan organisasi ini sendiri sebenarnya adalah suatu area interdisipliner ya, yang dimana di sini memang pengembangan organisasi itu melibatkan berbagai ilmu dari berbagai disiplin yang di sini inti dari pengembangan organisasi ini sebenarnya adalah untuk membuat suatu organisasi itu lebih tanggap terhadap perubahan dan juga mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri sehingga mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Nah, kali di sini yang pertama akan kita bahas adalah mengenai manajemen perubahan. Nah, di sini jadi Sacred Cow-Hans ini sebenarnya adalah suatu istilah yang digunakan gitu ya di dunia industri dan organisasi di dunia barat gitu ya, dimana Sacred Cow-Hans ini sebenarnya adalah suatu usaha organisasi untuk menyingkirkan praktik-praktik yang dirasa tidak memberikan manfaat pada organisasi. Nah, di sini Sacred Cow-Hans ini sendiri itu meliputi tiga area aktivitas di perusahaan, yaitu ada paper co, meeting co, dan speed co. Nah, untuk paper co sendiri ini adalah jadi yang disebut paper co adalah dokumen-dokumen seperti formulir, kemudian laporan yang dianggap sebagai sumber pengeluaran organisasi. Jadi paper co ini sebenarnya adalah segala bentuk dokumen yang dikeluarkan organisasi yang dianggap hanya membuat organisasi mengeluarkan biaya tapi tidak memberikan suatu sumbangan yang efektif bagi kelangsungan perusahaan. Nah, untuk mempertimbangkan apakah suatu dokumen itu disebut dengan paper co. Nah, ini perlu pertimbangan terkait dari segi aspek efisiensi, produktivitas, kualitas, dan juga kualitas dari dokumen. Nah, untuk melihat aspek-aspek ini itu bisa dilakukan dengan cara menghentikan distribusi dari dokumen-dokumen ini. Jadi bisa itu beberapa laporan itu dihentikan peredarannya. Nah, dari situ apabila memang tidak muncul komplain dari orang-orang yang biasanya mendapatkan dokumen ini, maka bisa disebut bahwa dokumen-dokumen itu adalah paper co yang nantinya bisa kemudian di-cut peredarannya dari organisasi. Tapi jika memang ada orang yang kemudian mempermasalahkan hal ini atau merasa pekerjaannya terhambat karena tidak adanya dokumen-dokumen ini, maka dokumen-dokumen ini tidak bisa dikategorikan sebagai paper co. Yang kedua adalah meeting co. Jadi hampir sama dengan dokumen-dokumen tadi. Meeting co ini dianggap sebagai suatu rapat atau meeting yang dianggap hanya menghabis-habiskan sumber daya dari suatu organisasi, baik dari segi biaya, kemudian waktu. Nah, di sini biasanya meeting co ini disebabkan oleh penggunaan waktu meeting yang tidak efektif, baik secara frekuensi dan juga durasi pertemuan. Nah,
di sini untuk mengurangi meeting call ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan angka dan durasi dari pertemuan. Kemudian organisasi juga bisa lebih selektif dan juga lebih selektif dan juga berhati-hati dalam menginisiasi pertemuan. eh, jadi biaya yang digunakan sehingga meeting yang dilakukan itu memang benar-benar bisa memberikan efek yang positif bagi perusahaan dan tidak hanya sekedar menghabis-habiskan sumber daya perusahaan. Ya, yang terakhir adalah terkait speed call. Nah, speed call ini adalah terkait dengan tenggat waktu yang tidak perlu atau terlalu cepat, di mana dengan tenggat waktu atau deadline yang terlalu cepat ini seringkali menyebabkan penurunan kualitas pekerjaan dari pekerja di suatu organisasi dan juga berdampak pada kesehatan mental maupun fisik bagi karyawan perusahaan. Nah, kemudian yang terkait manajemen perubahan itu adalah bagaimana penerimaan karyawan terhadap perubahan. Karena pengembangan organisasi ini memang erat sekali kaitannya dengan perubahan gitu. Karena market rapid change itu kan menuntut perusahaan untuk bisa berubah, baik dari mungkin segi budaya, kemudian segi strategi, ataupun berbagai hal yang terkait dengan bagaimana supaya organisasi itu dapat berjalan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bagaimana penerimaan karyawan terhadap perubahan. Yang pertama adalah nah di sini untuk dapat mengimplementasikan suatu perubahan di suatu organisasi perlu dipahami bahwa dalam menghadapi perubahan itu terdapat beberapa tahapan yang akan dialami oleh pekerja atau individu-individu di organisasi yang akan berefek pada berjalannya proses perubahan. Nah, di sini ini berdasarkan teori Karnal, itu ada 5 tahap perubahan yang dilewati oleh karyawan dalam menghadapi perubahan. Tahap pertama adalah penolakan. Nah, di sini pada tahap penolakan ini karyawan itu menolak perubahan yang akan terjadi. Jadi artinya di sini mereka memang masih menolak bahwa akan terjadi perubahan. Mereka merasa bahwa perubahan itu tidak mungkin akan terjadi. Nah, di sini karyawan itu berusaha untuk mempertahankan prosedur yang lama. Kemudian ada kepercayaan dalam hati bahwa perubahan tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua adalah pertahanan. Nah, di sini karyawan mulai menyadari bahwa perubahan itu memang akan datang sehingga kemudian karena mereka merasa tidak ingin menerima perubahan, kemudian mereka memunculkan sikap defensif di mana mereka akan berusaha dengan keras mempertahankan posisi dan juga keadaan dari pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah tahap pelepasan. Nah, di sini karyawan mulai menyadari bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahwa perubahan itu memang hakikatnya harus terjadi. Sehingga di sini karyawan mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan lama dan mulai menerima perubahan yang ada. Kemudian yang keempat adalah tahap adaptasi. Nah, di sini karyawan mulai beradaptasi dengan sistem yang baru. Mereka mulai belajar mengenai fungsi dari sistem-sistem yang ada, kemudian melakukan penyesuaian dalam bagaimana cara mereka bekerja. Nah, di sini dalam proses adaptasi ini dicirikan dengan rasa frustasi karena memang tahap adaptasi ini memang adalah tahapan yang memang menguras banyak energi untuk melakukan perubahan. Yang kelima adalah internalisasi. Nah, di sini perubahan telah terjadi sepenuhnya sehingga karyawan memang sudah tune in dengan budaya yang baru dan menemukan kenyamanan terhadap perubahan yang terjadi di
organisasi. Nah, selanjutnya yang juga harus diperhatikan dalam penerimaan karyawan terhadap perubahan adalah faktor-faktor penting terkait dengan perubahan. Yang pertama adalah jenis perubahan. Nah, di sini perubahan sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama adalah perubahan yang bersifat evolusionaris dan revolutionary. Nah, di sini yang disebut dengan perubahan yang bersifat evolusionaris adalah perubahan yang berkesinambungan dan secara berkelanjutan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas proses-proses dalam organisasi. Sedangkan kalau perubahan revolutionary adalah perubahan yang dia sifatnya adalah signifikan dan juga secara tiba-tiba sehingga menyebabkan guncangan pada sistem, menyebabkan perubahan guncangan pada sistem. Nah, di sini jelas sekali dari pengertiannya bahwa revolutionary change itu memang adalah suatu perubahan yang lebih sulit dilakukan daripada evolutionary karena memang bersifat perubahannya drastis dan secara tiba-tiba. Sehingga mungkin bagi karyawan itu akan lebih sulit untuk menerima perubahan revolutionary daripada evolutionary. Nah, kemudian yang kedua adalah latar belakang perubahan. Nah, di sini latar belakang dari terjadinya perubahan itu menjadi suatu hal yang juga mempengaruhi bagaimana penerimaan karyawan terhadap perubahan. Nah, di sini ada beberapa hal terkait dengan latar belakang perubahan yang berkaitan dengan penerimaan karyawan. Nah, karyawan itu akan cenderung memiliki penerimaan yang rendah ketika mereka mempersepsikan bahwa perubahan yang dilakukan itu adalah terkait dengan filosofi perusahaan. Artinya memang perubahan secara mendasar. Selain itu, karyawan juga akan cenderung memiliki penerimaan yang rendah ketika perubahan ini merupakan inisiasi atau kemauan dari orang yang melakukan perubahan. Artinya bahwa perubahan ini tidak merupakan konsensus atau kesepakatan dari keseluruhan orang, tapi hanya sebuah keinginan dari seseorang saja. Kemudian yang terakhir, ketika perubahan yang dilakukan itu hanya sekedar kalau dikatakan hanya sekedar sebagai tren. Jadi ketika perubahan itu dilakukan hanya semata-mata karena orang lain juga berubah, maka karyawan itu akan cenderung memiliki penerimaan yang rendah terhadap perubahan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penanggung jawab dari perubahan. Nah, di sini karyawan itu akan lebih cenderung menerima perubahan yang dilakukan oleh pihak eksternal dari penanggung jawab internal daripada eksternal. Kemudian karyawan juga biasanya itu melihat sejarah kesuksesan dari penanggung jawab dari suatu perubahan. Jadi ketika seorang penanggung jawab perubahan itu memang memiliki track record yang baik dalam kinerjanya, maka karyawan akan cenderung untuk menerima perubahan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan tipe kepribadian. Nah, di sini penerimaan karyawan itu juga dipengaruhi oleh kepribadian dari karyawan itu sendiri. Artinya apakah seseorang akan menerima perubahan atau tidak itu juga tergantung dengan kepribadiannya. Nah, di sini ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama itu adalah change agent. Nah, change agent ini adalah tipe-tipe orang yang memang sangat menikmati perubahan. Jadi mereka cenderung berusaha untuk menciptakan perubahan tanpa maksudnya tidak peduli dengan alasan atau latar belakangnya. Di sini change agent ini menjadi
menjadi tipe kepribadian yang cukup rentan juga, karena memang tidak semua perubahan itu dibutuhkan. Tidak semua perubahan akan membawa dampak baik, sehingga riskan juga ketika mereka melakukan banyak perubahan. Yang kedua adalah change analyst. Nah, change analyst ini adalah seseorang dengan tipe apa ya? Hmm, Mereka adalah tipe orang yang menginisiasi perubahan, namun hanya ketika perubahan tersebut membawa ke arah yang lebih baik. Jadi lebih selektif daripada change agent. Kemudian yang ketiga adalah receptive changer. Nah, di sini individu-individu pada tipe kepribadian ini tidak melakukan usaha untuk melakukan perubahan, namun mereka terbuka akan perubahan yang ada. Dan yang terakhir ada reluctant changer. Nah, di sini reluctant changer ini adalah orang-orang yang memang tidak akan pernah menginisiasi perubahan, atau sulit untuk melakukan atau menerima perubahan. Namun mereka akan berubah ketika mereka memang merasa bahwa perubahan itu memang betul-betul perlu untuk dilakukan. Nah, selanjutnya terkait dengan implementasi perubahan. Jadi bagaimana cara agar suatu perubahan itu dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan organisasi untuk mengimplementasikan perubahan dengan efektif dan juga efisien. Yang pertama adalah menciptakan atmosfer perubahan. Nah, di sini atmosfer perubahan itu diciptakan dengan cara eh, membuat individu-individu di dalam organisasi itu percaya atau merasa tidak puas dengan sistem atau budaya yang sedang berjalan. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara melakukan survei mengenai sistem yang ada. Nah, ketika ternyata hasil survei ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak puas dengan sistem yang sedang berjalan, maka sebaiknya perusahaan itu membagikan hasil survei ini, sehingga membangkitkan atau menciptakan kesadaran bahwa memang sistem ini butuh untuk dirubah. Yang kedua adalah mengkomunikasikan detail dari perubahan. Nah, di sini karyawan itu akan lebih cenderung menerima atau lebih mudah menerima apabila mereka mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya spesifik dan jelas mengenai perubahan yang akan terjadi. Nah, di sini karyawan juga perlu tahu untuk apa mereka dilibatkan dalam setiap langkah dan aspek perubahan, bagaimana peran mereka, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk kemudian memiliki prasangka tertentu terhadap perubahan yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga adalah terkait timeline. Nah, di sini perusahaan itu harus menentukan timeline yang jelas dalam usaha perubahan yang akan dilakukan, sehingga mereka dapat memastikan atau menciptakan patokan-patokan tentang kapan suatu perubahan itu akan dilakukan dan step-stepnya apa saja. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan pelatihan. Nah, di sini seiring dengan perubahan dari terjadinya perubahan, maka pasti juga akan terjadi kebutuhan skill yang berubah juga, sehingga di sini perlu dilakukan analisis kebutuhan dan juga training itu sendiri untuk mensinkronisasi antara perubahan dengan skill karyawan yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan budaya organisasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perubahan budaya organisasi. Yang pertama adalah perubahan budaya itu sendiri. Nah, di sini perubahan budaya itu adalah suatu usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mempertahankan aspek-aspek positif dari budaya lama dan kemudian menambahkan elemen-elemen yang dirasa dibutuhkan atau penting dengan cara menciptakan suatu budaya baru. Nah, kemudian asesmen budaya baru. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menentukan
budaya baru seperti apa yang apakah dibutuhkan budaya baru untuk suatu organisasi. Yang pertama adalah dilakukan asesmen kebutuhan. Nah, di asesmen kebutuhan ini dilakukan untuk membandingkan antara kultur yang berjalan dengan kultur yang diinginkan di masa depan, sehingga akan diketahui apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah menentukan arahan eksekutif. Nah, di sini organisasi itu menentukan langkah apa atau keputusan apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk memperkuat budaya dan menginisiasi kemungkinan perubahan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah